Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Pratiwi, NIM 21101110099 dari kelas 1B Prodi Manajemen Mata Kuliah Pendidikan Agama. Untuk tugas sumber hukum Islam berikut saya akan mempresentasikan. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum Islam yaitu ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih 1 2018 karya Rusdia Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika yang berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaian dari Al-Quran. Berikutnya ada sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah dari segi emotologi adalah perbuatan yang semua sebelum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berada memberikan pengertian tentang hadis. Berikutnya ada ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan seketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan segala hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya ada kias. Kias adalah mempersamakan hukum sesuatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Masalah merupakan cara menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian dari saya, Nurulita Pratiwi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kesalahan kata-kata dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.